berarti awal kalimatnya jen majrur. Jadi dia sebagai khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Jadi kalau ketemu isim dibaca nasab. Dulu ketemunya isim mausul, maka isim mausulnya sebagai mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Karena yang jadi mubtada muakhar isim mausul berarti butuh sila. Sakana fil laili. Itu sakana fi'il madhi. Fa'ilnya dua. Fi huruf jar al-laili majrur yang dijarkan dengan kasar. Sakana fil laili itu sila mausul dari ma. Jadi kalau saya baca walahu ma sakana fil laili, sakana fil laili itu sila dari ma. Baru ditambah wan nahari, bawahnya atau kan nahari maktuf dari maktuf alaihnya alaili. Jadi sudah sempurna kalimat lahu ma sakana fil laili wan nahari. Itu sudah sempurna kalimat. Khobar muqaddam sama isim mausulnya jadi mubtada muakhar, baru kalimat depannya jadi sila. Sakana itu fi'il madhi, fa'ilnya dua, maknanya hala. Maknanya hala. Hala itu bisa diartikan hasola, hasil, atau sabata, menetap. Tapi bisa diartikan yang berada, yaitu dampak. Sakana artinya hala, hala itu yang ada. Jadi walahu dan milik Allah. Tahu milik Allah lihat tafsirnya ta'ala. Jadi nggak ada yang lain, kalau ta'ala ya pasti Allah. Jadi milik Allah ta'ala masakana, apa-apa yang sakana. Apa tadi sakana artinya? Yang berada, ya, hala. Fil laili di malam hari, wan nahari dan siang hari. Maknanya apa? Ai kullu syai'in. Itu maknanya ya. Kullu syai'in fa huwa rabbuhu wa khalaquhu wa malakuhu. Selesai maksudnya. Kalimat pertama selesai. Milik Allah apa-apa yang ada di malam dan siang. Apa yang ada di malam hari ya banyak, itu milik Allah. Apa yang ada di siang hari ya banyak juga, itu milik Allah. Kayak tafsirnya kullu syai'in, segala sesuatu. Fahuwa rabbuhu, maka dia adalah Robnya. Berarti apa itu maksudnya? Segala sesuatu Tuhannya Allah. Rob, maksudnya Allah. Gitu. Terus depannya apa bacanya? Kholak apa kholiku? Kalau kholak berarti fikir. Kalau kholiku isim fa'il, artinya pencipta. Kan pertamanya ada Robbu, maka dia adalah Robnya. Jadi Robnya itu jadi khobar, maka dia adalah Robnya. Nah kalau awalnya atok berarti depannya itu maktuf. Maktuf alainya ya Robbu. Terus wama malik apa malak? Malak. Jadi kholik berarti malik, ya, pemilik. Tadi dibacanya rofa, karena robunya rofa.
adalah penciptanya, dia adalah pemiliknya gitu maksud. Jadi huwa rabbuhu, huwa khaliquhu, huwa malikuhu gitu maksud. Jadi pertamanya dan dia adalah dan miliknya, bukan dia adalah, dan miliknya, nyahnya siapa? Ta'ala, berarti Allah, milik Allah. Mana milik Allah? Masakana fil laili wa nahari. Masakana, apa-apa yang ia berada di malam dan di siang. Jadi apa yang ada di malam, apa yang ada di siang itu milik Allah. Maksudnya begitu. Tapi kadang kita merasa memiliki ya. Gitu. Jadi gini, ada keterangan zuhud itu kan orang yang menyederhanakan dunia, yaitu zuhud, menyederhanakan dunia. Tapi kita akan disebut pembohong, mengaku zuhud, tapi aslinya bukan zuhud. Karena zuhud itu penting kan? Sehebat apapun kita ibadahnya, kalau tidak zuhud tertolak asli. Jadi sujudnya itu lama, sholat malamnya rajin, puasanya rajin, tapi dia tidak zuhud, tertolak. Jadi zuhud itu penting. Nah zuhud itu yang bagaimana? Gambarannya gini zuhud. Ghadiba mimman. Ghadiba itu artinya dia marah, mimman kepada orang yang kusuhu, indah. Jadi gini, dia marah mimman kepada orang yang kusuhu, dia mengurangi miliknya, indah ahliha. Jadi ngerti nggak? Orang disebut zuhud kalau tidak marah ketika miliknya itu seperti berkurang. Milik itu nggak mesti fisik, nggak mesti duit. Contoh, seorang suami punya milik, yaitu istrinya menghargai, itu miliknya, istrinya menghormati, berarti kan miliknya suami itu. Tiba-tiba istri itu membangkang. Nah kebanyakan kita kan merasa kurang milik kita, jadi marah. Nyambung nggak? Udah nyambung belum? Kita itu punya milik kita, bahwa istri itu menghargai kita, gitu kan? Tiba-tiba tidak menghargai kita, berarti kan kita merasa miliknya kita berkurang. Nah, terus kita marah. Nah, itu bukan zuhud. Orang zuhud itu ketika miliknya merasa diganggu, ya, tidak marah. Kenapa? Justru ketika milik kita terganggu, itu aslinya kita akan diangkat, gitu. Akan diangkat. Makanya kenapa Nabi doa-doanya mustajab? Karena sekitarnya Nabi banyak yang mendolimi. Kalau kalimatnya dolim paham ya. Anak kita terhadap anak, kita tuh memiliki apa? Anak itu menghargai, anak itu taat. Itu berarti kita punya. Nah, ketika anak itu nggak taat, anak itu durhaka, berarti kan milik kita berkurang. Tidak habis tapi berkurang. Terus kita merasa milik kita berkurang, akhirnya marah. Nah, itu bukan zuhud. Orang zuhud nggak gitu. Orang zuhud itu dia tidak merasa miliknya diganggu orang, miliknya berkurang ketika seorang muridnya tidak menghargai, seorang nabi dicemooh. Kan ayat dulu tuh, ayat berapa itu? Ayat 10 kan enggak salah. Walaqadis tuji'a birusulin min qablika, gitu kan? Nabi lagi termenung, lagi mikiri kok
Kita juga begitu, ketika orang zuhud itu begitu, ketika milik kita terasa diambil, kita nggak marah, justru kita berpikir lebih baik. Berarti derajat saya akan dinaikkan oleh Allah gara-gara istri saya, gara-gara anak saya, gara-gara tetangga saya. Kita sama tetangga kan punya milik ya, tetangga menghormati saya menghormati tetangga. Ternyata tetangga yang ini buru-buru menghormati, malah dia nyakitin, entah itu melalui fisik ataupun melalui omongan. Nah, ketika itu terjadi, orang zuhud itu tidak marah gitu maksudnya. Justru orang zuhud itu senang. Kenapa? Dia punya ini, punya apa ya? Punya pemikiran yang berbeda, bahwa ternyata ketika orang menyakiti kita, justru kita tuh diangkat gara-gara dia. Jadi nggak marah. Tapi kalau merasa diambil miliknya, marah. Makanya ada orang Bukalapak terus diusir, lagi laku-lakunya kan, semua pelanggan tahu bahwa di situ ada jualan A gitu. Banyak orang datang, tiba-tiba digusur atau dipindah, atau ada sengaja orang yang ingin memindahkan, itu bisa taruhannya nyawa. Apa katanya? Ini ladang saya. Itu bukan orang zuhud kan gitu. Ya pindah aja. Kenapa? Dia yakin rezekinya dari Allah, tidak hanya di tempat itu, dimanapun. Yang penting kita ngasih alamat yang jelas kepada rezeki. Apa alamatnya? Qanaah. Kalau kita qanaah terhadap rezeki itu mau memegang alamat kita akan kedatangan rezeki dengan cepat. Kenapa? Rezeki nggak nyari-nyari, karena kita qanaah, aroma qanaah tercium pada rezeki. Paham kan gambarannya ya? Jadi kadang kita marah itu merasa milik kita terganggu, apapun ya. Jadi yang benar jangan merasa terganggu, nanti juga ada balasannya sendiri-sendiri. Nah, di sini Allah bercerita tentang milik Allah. Lahu ta'ala masakana halak fil laili wa nahari. Milik Allah Ta'ala masakana apa-apa yang ada, apa-apa yang berada. Sakana itu maknanya halak, hal itu maknanya istaqoroh, yang berada. Fil laili di malam hari, wa nahari dan di siang hari. Apa yang ada di malam hari itu milik Allah, dan apa yang ada di siang hari itu milik Allah. Ketika kita menggunakan fasilitas itu semua, sebetulnya kita nggak boleh akui kan? Tapi Allah tuh banyak. Contoh, kita punya biji jagung, ditanam, begitu ditanam ditinggal atau ditumbuhin? Ditinggal kan? Itu diurus oleh Allah itu sampai gede berbuah, dari satu biji menjadi beberapa jagung. Terus ada yang mana itu jagungnya siapa mas? Jagung saya, gitu kan? Bener kan? Padahal yang ngurus siapa? Nah, artinya Allah mengizinkan untuk merasa memiliki. Tapi ketika diambil orang miliknya, jangan marah. Itu di situ bedanya zuhud atau bukan zuhud. Kalau yang zuhud tidak marah. Kenapa tidak marah? Ya, itu titipan gitu kan. Kalau kata Agima, tukang parkir. Tukang parkir itu orang yang paling hebat. Mobil bagus parkir di situ, mobil jelek di situ, motor bagus di situ ya. Begitu pemiliknya datang ambil, marah nggak? Enggak. Itu tukang parkir. Kenapa tukang parkir tidak marah? Karena tidak merasa memiliki, hanya merasa ketitipan. Ya, beda kan ya, memiliki sama ketitipan ya. Nah, kita tuh memiliki apa? Ketitipan. Kalau merasa ketitipan, ada yang ngambil, yang punya, ya nggak mau. Ya kan? Tapi kalau merasa memiliki, diambil, marah. Apa alasannya?
juga musuhnya. Allah Akbar. Jadi Allah Akbar sama Allah Akbar gitu. Ya. Nah, kita jangan sampai kerja. Nyambung ya, benar. Jadi apa yang ada di malam hari, apa yang ada di siang hari, itu miliknya Allah. Miliknya Allah. Ya, tapi kita ngaku-ngaku tadi. Tapi Allah membolehkan. Silakan kau akui. Tapi di sini ada lanjutannya. Apa yang belum? Wawas sami'u. Nah itu wawunya baru atau kalimat sesudahnya sebagai makhluk. Jadi makhluk kalinya boleh ngambil yang pertama, itu baru ketemu wawaw. Duanya domir munfasil kalau di awal jadi mubtada. As-sami'u khobar yang dirofa'in. Terus depannya pembacanya tafsirnya kira-kira 5 yaqul 5 talak 5 talak 5 apa lah 5 yang benar adalah 5 wasami'u dialah maksudnya Allah as-sami'u yang maha mendengar 5 yuqol terhadap apa-apa yang dikatakan yang akan dikatakan yuqol itu fi'il mudhari majhul. Jadi 5 yuqol. Nah terus al-alimu isim kan ya, isimnya yang apa? rofa sama kayak sami, as-sami. Berarti huwas sami'u huwal alimu. Berarti jadi apa? Seperti nanti ternyata khobar kedua. Ya khobar kedua. Jadi alim sama sami itu 2 bukan 1. Kalau 1 bisa jadi 2. Dia Allah sami'u as-sami'u maha mendengar 5 yuqalu terhadap apa-apa yang dikatakan. Berarti kalau dikatakan ada yang mengatakan. Ini namanya bentuk majhul. Nah, majhul kan pasangannya naibul fa'il. Naibul fa'il itu isim yang rofa. Itu terbuat dari 4. 1 maf'ul bih itu bisa jadi naibul fa'il. Atau dzaraf itu bisa jadi naibul fa'il. Atau satunya lagi 2 lagi jar majrur. Yang terakhirnya masdar atau maf'ul mutlaq. Itu bisa menduduki naibul fa'il. Jadi kalau tidak ketemu isim yang rofa, cari dzaraf. Enggak ketemu, cari jar majrur. Enggak ketemu, berarti nyari yang mana lagi? Ya, pokoknya pilihannya 4. Ya. Dialah yang maha mendengar 5 terhadap sesuatu yang yuqalu dia katakan atau dia dikatakan. Jadi apa yang dikatakan oleh orang-orang Allah mendengar maksudnya gitu. Terus satu lagi alimun maha mengetahui. Maha mengetahui apa? Dia tafsirnya 5 yaf'alu apa ini? Nah, jadi Allah itu alimun, dia maha mengetahui ya terhadap apa-apa yang ia
ia Kerjakan. kerjakan. ia kerja. Itu namanya alim. Allah itu alim. Jadi apapun yang dikerjakan oleh hambanya Allah tahu. Tidak hanya sampai situ ya. Oke. Sekarang baca ulang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ta'ala ma kasana halla fil laili wan nahari ay kullu syai'in fahuwa rabbuhu wa khaliquhu wa malikuhu wa huwa sami'u lima yaqulul alimun bima yaf'alu. Jadi kalau kayak tadi ada fahuwa rabbuhu wa khaliquhu wa malikuhu, itu lihat depannya. Kalau depannya khobar berarti kan isinya rofa. Maka ada wawu atof terus khaliqu. Kalau khalaq fi'il jatuhnya. Jadi nggak nyambung dengan maktufnya, maktuf alaihnya. Maktuf alaihnya kan rob. Rob itu Tuhan. Ya, berarti isim. Jadi depannya juga harus isimnya. Kalau dibaca khalaq fi'il majid satu. Tapi kalau dibaca khaliqu isim fa'il. Isim fa'il, fa'ala yufa'il. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun, itu isim fa'il. Ambilnya itu dari isim fa'il. Jadi dia itu rohnya, dia juga penciptanya, dia juga yang memiliki. pemiliknya. Malik itu pemilik. Nyambung ya? Terus baca lagi. Wa huwas Sami'u lima al-alim bima yaf'alu. Jadi Allah itu sami'un lima yuqalu. Allah itu alimun lima yaf'alu. Gitu maksudnya. Maka Allah itu maha mendengar terhadap yang dikatakan. Allah itu maha mengetahui terhadap yang dikerjakan. Ya, yang dikerjakan. Jadi apa yang dikerjakan oleh orang ya tahu. Gitu. Jelaskan ya. Nah, sekarang kita coba lihat. Lumayan walaupun sedikit, tapi lumayan mikir. Saya membaru biar betul kan? Udah beda dari pertama, udah beda. Saya masih kontrol. Kalau dibaca lama yuqalu itu maknanya jadi gimana? Beda. Kalau lama itu artinya ketika. Ketika dia mengatakan. Iya, ketika dikatakan. Kalau ketika dikatakan berarti nunggu ngomong. Ketika Baru Allah tahu. Kalau belum diomongin Allah nggak tahu. Tapi kan walaupun masih di dalam hati Allah tahu. Makanya 5. Jadi Allah itu maha mendengar terhadap sesuatu yang dikatakan. Berarti kan ada yang mengatakan. Tapi kalau Allah itu sami'un, maha mendengar ketika dikatakan. Jadi kalau nggak dikatakan, nggak dengar Allah. Itu bahaya. Ya kan Pak ya? Oke ya. Jadi apa yang ada di malam hari, apa yang
Nggak ada. Nggak ada, kita nggak punya sama sekali aslinya. Itu makanya diajarkan harus seperti tukang parkir. Mobil bagus, kendaraan bagus, mampir. Tapi ketika diambil pemiliknya, dia nggak sakit hati. Sampai habis dia seneng kan? Sampai habis seneng dia pulang Bebas. Kita titipan kita diambil sama yang punya itu sumber itu bedanya. Padahal sebenarnya kita nggak bisa. Itu yang disebut zuhud. Zuhud itu sederhana terhadap dunia. Kita punya duit ini yang masih kita mikir ya, kita punya duit. Tiba-tiba kita belajar zuhud dari orang gitu. Sampai habis tuh di tangan. Terus tiba-tiba ada kebutuhan. Menyalahi jadinya ya. Tadi yang dikasih semua. Kira-kira dia balasannya mau langsung gitu kan. Pak nyambil rumah gak ada yang ngirimin uang. Nah itu. Jadi sebetulnya siap atau tidak siap. Kalau tidak siap, nah itulah kira-kira. Tapi udah bayangan ya. Yang lihat-lihat ini juga kalian. Ini bahasanya gimana? Ini dulu. Gorengnya tambah tambahnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada ida. Ida itu syaratnya. Dorongnya syarat. Depannya isim apa fi'il kira-kira? Isim. Nah, jadi gini. Di Quran kan ada ida ya. Ida ja'anas. Gitu kan. Jadi ida ja'a isim apa fi'il? Fi'il. Iya kan? Berarti setelah ida tuh fi'il. Gitu. Fi'ilnya madi apa mudhari? Bisa dua, bisa madi, bisa mudhari. Kalau mudhari berarti yang untuk belum terjadi. Nah ini keciri ini bukan mudhari. Karena mudhari kan ada awalan madi. Kalau ini fi'il madi bacanya gimana? Itu Amil apa amal? Amalatum. Amil tum apa amal tum? Kita kan ada majid satu. Amaltum. Nah, kalau fa'il berarti kan isim. Oh iya. Itu tumnya buat siapa? Ini kan akhiran tum, ya kan? Berarti fa'ala, fa'ilu. Nah itu berarti fi'il madi. Fa'ala. Kalau pakai alif kan? Fa'ala. Kalau domirnya antum, fa'al tum. Bukan fa'il tum berarti ini apa? Amaltum. Nah itu. Amaltum. Amal. Amal tum itu apa? Amal. Perbuatan. Amal kalian. Yang dimaksud adalah berbisnis. Jadi kalau pakai alif itu maknanya saling berbuat, berarti jual beli. Hanya diartikannya ya, berbisnis, berdagang. Apabila kalian berbisnis, nah berarti yang belum ketemu apa? Fi'il, fa'il, maf'ul bih,
maf'ul mutlak. Fi'il fa'il berarti butuh maf'ul kan? Nah, Fi'il itu fa'il. makanya dibaca Al-haqqu maf'ul. Maf'ul itu isinya rofa nasab. Defense. Nasab maf'ul. al-ma'il Ya, berarti al-haqqo ta'ala. Apa artinya berarti? Kebenaran. Apabila kalian berbisnis dengan Allah. amal itu tadi udah Berbisnis berbisnis ya. Apabila kalian berbisnis dengan Allah. al-haqq ta'ala dengan Allah Allah Ta'ala yazku zaka yazku zakku yazku yazku berarti fa'ilnya yazku. Kalau hum ada alifnya, ada wawu alif. Ini nggak pakai alif. Huwa. Domirnya dua. Yazku. Duanya kembali ke mana? Ke al-haq. Allah. Apabila kalian berbisnis dengan Allah Ta'ala, maka ia membersihkan maksudnya mengembangkan. Berarti butuh maf'ul kan? Betul. Maka dibaca depannya maf'ul. Zar'akum, zar'at maf'ul bi wa huwa mudhaf. Kum domir muttasil sebagai mudhaf. Yazku zar'akum. Niscaya Allah membersihkan, mengembangkan zar'akum. Apa mazro'ah? Mazro'ah. Pernah dengar mazro'ah kan? Apa itu? Ladang. Ladang itu maknanya bisa dagangan. Jadi kalau kita berbisnis dengan Allah, maka Allah akan mengembangkan dagangan kami. Maknanya ya. Berbisnis dengan Allah itu gimana caranya? Kemarin ini udah lama ya. Lanjutannya. Berbisnis dengan Allah itu bersaudara. Itu namanya berbisnis dengan Allah. Jadi kalau kita berbisnis dengan Allah, yazku zar'ah, Allah akan mengembangkan perdagangan kalian. Tahu mengembangkan ini? Jadi satu menjadi Melipat gandakan. dua menjadi tiga. Itu namanya mengembang. Jadi yang mengembangkan siapa? Allah. Kira-kira tindakan Allah semaunya apa? Ada hitung-hitungnya? Ada hitung-hitung. Makanya kan kemarin ayatnya yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Iya kan? Yamhullah. Allah akan menghapus ma yasha terhadap sesuatu yang Dia kehendaki. Jadi apa yang dikehendaki oleh Allah itu bisa dihapus. Nah, ketika kita pengen dihapus, berarti kita masuk ke wilayah yang dikehendaki. Nanti enggak? Kalau kita tidak masuk ke wilayah yang dikehendaki, Allah nggak bakal. Nah, makanya kan kemarin ada orang berjaya terus. Kenapa? Karena dia masuk ke wilayah yang dikehendaki oleh Allah. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk berkembang? Nah, ini ceritanya. Berbisnis dengan Allah. Berbisnis dengan Allah itu saudara. Itu
itu pasti berkembang. Gitu. Itu ya, yazku zar'aku. Kita harus yakin. Jadi kalau kita punya usaha pengen berkembang, ya ini janjinya Allah. Bagaimana? Ayo berbisnis dengan Allah. Gimana berbisnis dengan Allah? Bersaudara. Satu, yazku zar'aku. Pertama, Allah kembangkan usaha kalian. Yang kedua, wa tajri anha rohku. Anharo. Kalau tajri itu dominnya anta bisa, satu lagi iya bisa. Kira-kira anta apa iya? Iya. Kalau iya berarti anharo, anhari, anharo. Anharo fa'il kan? Iya. Jadi sungai-sungai kalian akan mengalir. Berarti bisnis-bisnis kalian akan menguntungkan. Makanya gitu. Jadi orang kalau berbisnis dengan Allah, Allah akan mengembangkan usaha kalian. Gitu. Keuntungan kalian akan mengalir. Enak kan? Jadi kalau ada orang usaha bangkrut, itu yang salah apa kira-kira? Ada orang usaha tapi bangkrut, apa berarti kesalahannya di mana? Oh, tidak berbisnis dengan Allah. Tidak dibarengi dengan berbisnis dengan Allah. Gitu. Ya, yang bukan ya. Itu baru dua itu. Yang ketiganya apa kira-kira terdepannya dibaca? Bawahnya atok. Berarti ini maktub kalinya mana? Kalau ketemu berarti benar. Tajri. Berarti domirnya iya lagi. Ianya kembali ke anhar. Anhar itu mu'annas ya. Sungai itu mu'annas. Keuntungan itu orang semuanya senang. Ada nggak orang yang senangnya rugi? Nggak ada kan? Senangnya untung. Berarti bacanya gimana tuh? Madi apa mudore? Mudore kan mantu. Mantu balik yang tajri kan? Atau Gimana tuh? Fi'il madinya dulu harus ketemu. Fa'ala yufa'ilu. Kalau domirnya iya tufa'ilu. Ya, tuwariku. Warokok apa artinya? Pernah warokok daun. Jadi kalau tuwariku rimbun jadinya. Kalau daun itu banyak apa? Rimbun kan ya? Iya. Jadi rimbun daunnya. Sungainya mengalir. Rimbun daunnya. Gitu. Kenapa pakainya majid satu? Warok. Saya dulu pernah jelasin nazzala dengan anzala. Anzalal furqona. Berarti Allah menurunkan Quran sebagai sekaligus. Tapi ada nazzalal furqon. Ada juga apa tuh? Yang kita diperintah untuk berpikir itu. Jadi kalau pakai tasbih itu maknanya litakhir. Litakhir itu menjadi banyak. Kayak zakaro zakiru tadkir. Mendengar tadkiroh pernah dengar? Tadkir itu apa berarti? Zakaro zakiru tadkir. Tadkir. Apa tadkir? Ini sebagai tadkir ada pengingat ingat. Berarti sekali atau dua kali?
itu kalau diartikan lit taksir, maknanya itu menjadi banyak. Kayak ini kan apa namanya, tisu. Nah kalau saya jadiin 2, kotoa. Tapi kalau kotoa jadi banyak gitu, jadi banyak itu sobek-sobeknya, itu kotoa. Nah ini warroko tuwarriku, berarti baunya tuh nyicil gitu, banyak tambah banyak tambah banyak tambah banyak gitu. Ngerti kan? Jadi orang kalau pengen sukses dalam dunia usaha, berbisnis lagi, gitu, berbisnis lagi. Semakin banyak sodako, semakin sukses. Itu dia. Ya. Jadi ladangnya dikembangkan, sungai-sungainya mengalir, dedaunya semakin indah. Nah, baunya masih atok. Depannya dibaca maktub. Berarti fi'il apa itu? Mudore. Mudore. Fi'il mudore. Fa'ilnya dua. Fa'ilnya dua. Duanya itu kemana? Itu. Dan ngerti ya. Jadi yazku fa'ilnya Allah. Yang ini juga fa'ilnya Allah. Gitu. Apa artinya sih? Kalau tangkai itu apa kalau banyak? Ranting iya. Apa tuh kalau banyak? Cabang. Dahan kan ya. Dahan. Tapi Batang. masa mendahankan gitu. Apa tuh istilahnya tuh? Coba saya cari di kamus. Jadi dahannya, rantingnya semakin banyak gitu. Tadi kan daunnya Bercabang-cabang. Ya, jadi bercabang-cabang gitu. Apa tuh berarti kalimat yang enak? Kalau tadi kan daun merindang gitu kan. Kalau rantingnya banyak, masa meranting kan enggak gitu kan? Bercabang. Apa tadi? Bercabang-cabang. Ini apa sih kalau meranting? Iya, rindang. Kalau rindang apa? Ranting kan? Kalau rindang daunnya rindang. Kalau Karena ranting, batangnya bercabang-cabang. nah udah gitu aja yang gampangnya. Jadi rantingnya bercabang-cabang. Jadi Allah membuat cabang yang banyak. Gitu maksudnya. Ya, ngerti kan? Jadi kayak yazku. Kalau yazku kan tadi pertama Allah mengembangkan usaha kalian gitu kan. Terus sungai-sungainya jadi mengalir gitu. Terus sungai-sungainya menjadi rindang, daunnya rindang. Terus Allah membuat ranting-ranting. Terus depannya buah. Samaro itu buah. Jadi fi'ilannya mudore ya. Fi'il mudore. Samaro itu buah. Samaro fi'il mudorenya. Kalau majlis satu samaro yusamiru. Kalau asmaro yusmiru. Yang berbuah. Jadi yang lebih enak adalah majlis satu bagian pertama, bagian ketiga. Yusmiru. Iya, berarti apa? Tusmiru. Tusmiru fi'il mudore. Domirnya iya. Maka depannya dibaca fa'il. Jadinya tusmiru asja.
Asjaru. Asjaru ya. Asjar. Asjaru. Asjar. Asjar itu apa? Pohon. Pohon kalian berbuah. Itu ya. Jadi kalau berbisnis dengan Allah, itu Allah kembangkan usaha kalian, terus sungai-sungainya mengalir, daun-daunnya merindang, cabang-cabang, dahan-dahannya bercabang-cabang gitu. Terus pohon-pohon kalian berbuah gitu. Nah, baru di sini ada penyertaan. Orang itu gini ya, kadang melakukan ibadah ritual tapi tidak dibarengi dengan mengajak. Itu padahal itu kaitan, Pak. Kaitan. Jadi ada orang sholatnya lama, sujudnya juga lama, tapi sama tetangga nggak baik. Nah, itu. Jadi nggak kepake. Makanya di sini keterangan berikutnya muru bil ma'ruf. Kalian perintahkan bil ma'ruf dengan berbuat baik. Jadi kalian perintahkan dengan berbuat baik, berarti ke orang lain ya. Kita menyeru kebaikan. Kemudian wanhau anil munkar, dan kalian jauhi dari kemungkaran. Kalian perintahkan kebaikan, kalian jauhi kemungkaran. Satu lagi, ada orang bisa berbuat baik untuk diri sendiri, terus bisa mencegah perbuatan tidak baik untuk diri sendiri, tapi lupa untuk orang lain. Gitu. Nanti keuntungan itu sebentar, tidak ulaika humul muflihun. Nah, coba lanjut. Bagaimana caranya agar nasibnya baik terus sama dengan diri? Jadi tidak ada nasib buruk. Aslinya kan 7 tahun membaik gitu kan, 7 tahun memburuk gitu kan, asli manusia seperti itu. Tapi yang diceritakan di sini tidak, dia selalu bertengger di atas kesuksesan. Kenapa? Karena dia berbisnis dengan Allah. Nah, terus nih udah ladangnya berkembang, airnya mengalir, berarti keuntungan nih maknanya ya. Terus bahkan dahan-dahannya semakin berkembang, terus berbuah. Itu jangan anteng udah selesai. Kita tuh masih ada kewajiban. Apa itu? Muru bil ma'ruf wanhau anil munkar. Kita masih punya kewajiban menyeru kebaikan pada orang lain dan mencegah kemungkaran. Jadi jangan tentram sendiri. Ada orang udah sukses sendirian, masa bodoh dengan orang lain. Nah, itu berarti gagal. Orang banyak gagal diuji dengan kesuksesan dibanding diuji dengan kegagalan. Orang kalau gagal itu semakin mendekat kepada Allah. Orang kalau sukses itu belum tentu mendekat kepada Allah. Orang deketinnya yang lain. Aneh. Gak enaknya sama Allah, enaknya sama orang lain. Nyambung ya? Nah, jadi di sini kita untuk berbuat baik dan dilarang dari kemungkaran. Gitu. Nanti poin-poinnya ya. Gitu ya. Jadi pertama berbisnis dengan Allah, itu poinnya. Yang kedua menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ketiga wansoru kok
yansiru. Nasoro yansiru, seperti insiru. Kalau pakai wawo sambung wan soru wan siru di naknikno di Nur Islam. Di Nur aja. lihat dulu. Fi'il amal fa'ilnya antum, maka depannya dibaca maf'ul. Jadinya apa? Dinallahi ta'ala. Ini yang kita lupa. Lupa ya. Kita lupa tuh di sini. Maksudnya lupa gini. Dia sudah bersedekah, sudah berbisnis dengan Allah. Terus dia sudah menyeru kebaikan, mencegah kemungkaran. Ini ada satu tugas lagi, ada dua sih. Ini ada tugas berikutnya, kalian tolong agama Allah. Gitu. Kalian tolong agama Allah. Gimana cara menolong agama Allah? Menghidupkan. Pengajian ini menolong agama Allah. Jadi menghidupkan bahwa oh iya ada Islam. Gitu. Ada mesin nggak ada pengajian ada. Sudah bagus. Gak ada pengajian. Nah, itu berarti tidak menolong agama Allah. Kira-kira Allah tolong sendiri bisa nggak? Bisa. Kenapa nyuruh? Kenapa nyuruh kita suruh menghidupkan agama Allah itu agar kita berbuat baik. Iya, manusia itu sifat aslinya senang menikmati hasil karya sendiri. Jadi nanti kalau di surga tuh, oh ini hasil saya dulu nih. Saya berjuang di jalan Allah. Nyapu masjid, apel masjid itu jangan dikira hal yang ini. Nah, sementara orang pada sibuk, kita masih bisa apel gitu. Itu masuk kategori menolong agama. Karena siapapun yang memakmurkan rumah Allah, Allah akan makmurkanlah. Tapi siapa yang mencuekkan rumah Allah, Allah cuekin. Ini kan rumah Allah ya, kalau kita urus, kita akan urus. Jadi yang kita lupa tidak hanya kita sedekah terus. Kita juga diperintah untuk menyeru kebaikan, mencegah kemungkaran. Terus kita diperintah untuk menolong agama. Ya, di sini jamaahnya sepi apa banyak? Kalau zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sebaris. Banyak. Nah, 3 orang. nah, itu kan. Jadi ketika kita menghidupkan menolong agama. Jadi tidak hanya saudara. Oh, terus menyeru anjir menyeru kebaikan mencegah kemungkaran. Yang satu itu, nah itu namanya wanha anil munkar. Satu ngaji lagi. Nah, berapa tuh? 3 ya. Berbisnis dengan Allah, menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran, menolong agama Allah. Wa'adu fihi, kalian biasakanlah fihi, di dalamnya. Maksudnya itu kalian biasakanlah mengikut, maksudnya gitu, manut kepada syariat Allah. Biasakanlah. Baru di sini dijelaskan kalimat baru. As-shodiqu, orang yang benar adalah man yusodiquhu fil khairi. Siapa orang yang benar? Man. Orang yang benar itu adalah orang yang yusodiquhu. Yusodiquhu fi'il mudhari, ya kan, fa'ilnya yusodiquhu fa'il.
Huwa kembali ke man. Sodako isodi. Orang yang membenarkan fil khair dalam hal kebaikan. Jadi siapa sih orang yang benar itu? Orang yang membenarkannya dalam kebaikan. Ada ayat yang bunyinya wasodaqo bil husna. Pernah dengar ini? Kosong ya sih. Terus ada lagi tuh. Ada dua itu sepasang, bukan sepasang. Apa namanya itu? Lawan kata. Wasodaqo bil husna. Terus apa itu? Wasodaqo bil husna. Langsung aja deh. Wasodaqo bil husna. Satunya wakan bil husna. Jadi ada al husna di dua tempat. Al husna di situ apa? La ilaha illallah. Jadi al husna situ adalah kalimat lain, kalimat tauhid. Ada orang yang membenarkan, ada juga orang yang mendustakan. Gitu. Tinggal pilih kita mau yang mana. Ada yang membenarkan la ilaha illallah, ada juga yang mendustakan. Quran itu nyebutnya yang membenarkan dulu. Wasodaqo bil husna. Terus titik-titik di belakangnya ada waqad bil husna. Ya, jadi kita tuh diperintah untuk membenarkan kalimat la ilaha illallah. Semua orang ketika lahir ada lafaz la ilaha illallah. Semua itu muslim atau non muslim itu ada kalimat la ilaha illallah. Nah, ada yang dipelihara sehingga tumbuh, ada juga yang mati. Kemudian kita termasuk yang tumbuh. Ya, walaupun masih cacingan tumbuhnya tapi tumbuh. Ya, walaupun belum subur ya, tapi tumbuh. Itu yang dimaksud. Jadi orang benar itu orang yang dia membenarkannya fil khairi dalam kebaikan, yaitu wasodaqo bil husna. Nanti ada di surat apa itu? Al-Lail. Ya, Al-Lail bisa dilihat. Al-Lail. Apa sih maksudnya? Allah memfirmankan itu di dua tempat. Nah, terus depannya apa bacanya? Mati apa mudore? Mudore. Kalau mudore, domirnya Wah. Iya. bisa hiya, bisa anta. Kira-kira dia apa anta? Lihat depannya. Iya, karena depannya ada tamar buto. Mana tamar butonya? Sudah diganti taknis, ya kan? Nah, berarti bacanya fa'il. Fa'il. Apa bacanya gitu? Sidak apa sodak? Gitu. Itu yang harus tahu. Sodak apa sidak? Sodako. Sodako. Artinya itu sahabat. Sahabat apa sodik? Sodak kan ada alif. Sidak itu. Makanya alif ya. Saya lihat di kamus pakainya kan ada teman, sahabat, rekan, tapi sodik. Iya itu kok. Coba saya cari.
sidaqatu fa'il, fiilnya ini fiil apa sih? Mudore. Ya. Jawab itu apa? Jawab apa? Awan. Istiqomah. Terus menerus, continue. Boleh juga diartikan senantiasa. Jadi fa'ala yufa'ilu. Jadi apa? Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Kan fi'il mudhari. Nah, berarti tudawwimu. Fi'il mudhari domirnya hiya. Maka depannya dibaca fa'il. Tudawwimu sidaqatuhu. Gitu. Jadi persahabatannya tudawimu awet gitu, senantiasa sama ya. Jadi persahabatannya itu tetap, maksudnya begitu, awet, tetap, langgeng, fil khalwati, dalam kesunyian, wal jalwati, dan dalam keramaian, dagang lagi sepi ya, tetap Allah menjadi sahabatnya, maksudnya gitu. Lagi rame ya Allah menjadi sahabatnya. Fis sarra iwad dharra, sempit, lapang, sempit. Terus wasyiddati warrohoi, siddah apa? Susah, roho bahagia. Tapi dia tudawi siddah waktu pertanganannya itu tudawi, tetap langgeng, fil khalwati, dalam kondisi kesendirian, sepi, wal jalwati, dan dalam kondisi keramaian, fis saroi, dalam kondisi saro, samsara, wadoro. Saro itu apa? dia lapang, doronya sempit. Dan dalam lapang, dalam Sudah. nah baru syiddah itu susah, warohnya bahagia. Tetap bersahabat dengan Allah. Sempitan, apa sempitan, susah, bahagia. Paham ceritanya nggak? Jadi apabila kalian berdagang, Allah akan mengembangkan usaha kalian. Jadi anhalnya boleh diartikan keuntungan. Keuntungan kalian akan selalu mengalir. Terus barang dagangannya tambah banyak, yang indah. Terus cabang-cabangnya jadi franchise apa? Franchise. Jadi tambah banyak cabang-cabangnya. Akhirnya buah. Pokoknya sudah buah. Berarti keuntungannya mulai kita terima. Tapi jangan berhenti di situ. Kalau berhenti di situ selesai lagi nanti. Harus mulu mengajak kebaikan. Gitu. Mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, terus menolong agama Allah. Ya orang kan kalau keuntungannya sudah mengalir deras itu kan ya. Nah, mulai itu sumbang ini, sumbang itu caranya. Gitu. Nah, menolong agama Allah gitu. Mana yang perlu ditolong? Tolong. Nah, terus senantiasa manut wa'adu fihi. Nah, baru cerita orang benar. As-sadiqu man yusadiquhu fil khairi
fil khairi dalam kebaikan. Kemudian persahabatannya dengan Allah tetap jalan, baik dalam keadaan sunyi ataupun ramai, dalam keadaan lapang ataupun sempit, dalam keadaan susah ataupun bahagia. Nah itu insya Allah. Dan jam 11. Ya, dia paham ya?